Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba untuk lanjutin lagi materi kita tentang use context. Jadi, ini adalah seri dari React Hooks. Sebelumnya kita udah mempelajari soal use state dan juga use effect. Nah, di seri ketiga ini kita akan lebih fokus ke dalam use context. Jadi, bagaimana cara menggunakan use context dan kenapa kita harus menggunakan use context. Dan di sini saya coba untuk jelaskan terlebih dahulu dari bagian definisinya. Oke, ini saya salah, ini ya, ini dia. Jadi kita coba untuk mempelajari terlebih dahulu apa itu use context. Use context itu adalah cara kita untuk mengakses konteks secara, global gitu ya. Nah, use context di sini adalah salah satu hook di React yang memungkinkan kita untuk mengakses data dari konteks tanpa perlu meneruskannya melalui props dari komponen induk ke komponen anak. Proses ini dikenal sebagai prop drilling. Konteks sendiri itu digunakan untuk berbagai data di seluruh aplikasi React kita, di mana, ini contohnya seperti data user yang login, tema, bahasa, dan lain-lain lah ya, ada banyak. Terus juga, tanpa harus melewatkan props secara manual di setiap tingkat komponen. Jadi prinsipnya itu adalah kita tidak menggunakan props, di setiap komponen. Biasanya kan kalau misalnya kita tanpa menggunakan use context, data itu harus kita, lempar gitu ya ke dalam setiap, komponen atau props-nya. So, kita coba untuk menggunakan use context sebagai pengganti dari, penggunaan prop drilling. Oke, so sekarang kita coba untuk, lanjut ke kenapa sih kita harus menggunakan use context. Jadi, yang pertama itu adalah untuk menghindari prop drilling. Jadi tanpa use context, jika kita ingin membagikan data dari komponen paling atas ke komponen yang sangat dalam, maka kita harus melewatkan props melalui setiap komponen di tengah. Meskipun komponen tersebut tidak memerlukan data tersebut. Jadi, datanya memang tidak diperlukan oleh komponen tersebut, namun, digunakan untuk junction aja ya, untuk, mengaliri data tersebut, and then barulah kita bisa, ibaratnya melempar datanya ke komponen yang paling dalam gitulah. Terus yang kedua adalah kemudahan pengelolaan state global, di mana dengan use context kita bisa berbagi data antara komponen tanpa harus memasukkan props di setiap level, sehingga lebih bersih dan mudah untuk dikelola. Oke, itu untuk kenapa kita menggunakan use context, dan sekarang itu adalah cara kerja use context. Nah, cara kerja use context itu kita memerlukan yang pertama untuk membuat konteks dengan cara react.create, context. Nah, ini adalah fungsi atau library yang ada di dalam, React. Jadi ini bawaan ketika kita instalasi React itu udah ada dan nanti tinggal digunakan lah ya. Terus yang kedua adalah membungkus komponen yang ingin mengakses data dengan konteks.provider. Jadi kalau biasa kita membungkusnya dengan kayak div atau mungkin, tag kosong kayak gitu ya. Nah, ini kita harus bungkus dia dengan konteks.provider gitu. Sama kayak kita menggunakan, navigator gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, navigator ya nanti biasanya kita harus bungkus-bungkus juga tuh. Terus yang terakhir adalah mengambil data dari konteks menggunakan use context di komponen yang memerlukannya. Jadi fungsi use context-nya pun harus kita gunakan, untuk mengambil data dari konteks yang sudah kita, buat gitu ya. Nah ini, slide-nya udah habis, sekarang waktunya kita untuk melakukan, ini ya, praktek. Jadi di sini saya udah buat oke, jadi di sini saya udah buat ada satu folder use context di dalam komponen, fungsinya adalah supaya dia terstruktur aja lah ya. Di dalam src ini saya buat components dan di dalamnya ada, folder use context yang isinya itu adalah theme button.js, theme context.js, terus ada provider.js dan theme provider.js dan toolbar.js. Fungsinya adalah supaya kita bisa membuat clean code gitu ya. Jadi kita buat strukturnya. Setelah itu untuk root app-nya kita taruh di app.js seperti biasa lah ya. Nah, di sini saya udah bikin kosong aja. Kalau misalnya teman-teman ngikutin dari video sebelumnya, maka harus dihapus dulu tuh untuk yang, codingan-codingan yang sebelumnya gitu ya. Nah,
Di sini yang pertama kali kita lakukan adalah inisialisasi create context. Jadi sebelum kita konsep pengaksesan atau cara kita mengakses konteks dalam use context, maka kita harus inisialisasi terlebih dahulu. Nah, untuk studi kasusnya, saya mau coba untuk kita membuat sebuah change theme gitu ya. Jadi mengubah tema dari dark ke light, light ke dark kayak gitu ya untuk studi kasusnya. So, yang pertama adalah kita import dulu React kita, and then kita import create context gitu ya. Nah, dari create context ini baru kita buat satu buah komponen saja, namanya adalah theme context. Nah, di dalam theme context inilah baru kita create context kayak gini. And then kita coba export default theme context. Nah, nanti fungsinya adalah agar kita bisa mengakses si time konteks kita dimanapun kita menggunakan time konteks gitu ya. Jadi nanti ini yang jadi sebuah komponen untuk kita bisa membungkus gitu ya dengan menggunakan create context. Nah, ini React-nya nggak perlu kita import ternyata karena kita tidak menggunakan React. Kita cuma membuat satu komponen standar seperti ini. Jadi hanya untuk menginisialisasi create context kita. Di sini baru kita buat di bagian theme provider. Jadi theme provider ini kita tambahkan untuk logika agar perubahan tema kita itu terlihat. Seperti mengubah body atau elemen pembungkus berdasarkan tema kita. Jadi di sini kita menggunakan theme provider. Kita coba untuk import terlebih dahulu baru kita menggunakan React di sini. And then kita coba panggil use state kita dan juga use effect. Jadi kita pasti menjalankan side effect juga ya ketika ingin mengakses konteks di sini karena kita nanti mau ubah-ubah tema. Jadi kita perlu menggunakan side effect. Terus juga kita panggil theme konteks kita di sini ya. Setelah kita panggil theme konteks kita barulah kita buat satu fungsi komponen di mana di sini itu ada theme provider aja mengikuti namanya ya. Kayak gini. Baru kita export default ya. Default theme provider. Kayak gini. Nah, di sinilah kita baru return nilai si komponen theme provider kita. Setelah itu, barulah di sini kita buat logika untuk mengubah tema kita. Di sini saya bikin satu state gitu ya, menggunakan use state. Jadi di sini ada tema, kita bikin fungsi theme-nya, set theme dengan menggunakan use state dan juga kita kasih nilai defaultnya adalah light. Jadi nanti dia ketika di awal kita jalankan ya dia warnanya warna putih gitu ya, tema putih atau tema terang gitu ya. Barulah kita bikin satu buah fungsi untuk menghandle atau toggle si tema kita. Di sini saya buat satu fungsi toggle time. Nah, di dalam toggle time inilah baru kita buat set time. Set time. Kita buat satu parameter pref time kita. Jadi untuk melihat tema sebelumnya. Jadi ketika tema sebelumnya itu sama dengan light, maka kita coba untuk buat dia jadi dark dan ketika dia adalah dark maka dia menjadi light kayak gini. Ya, jadi fungsi yang kita panggil ini adalah untuk pengecekan ketika tema kita itu adalah terang, maka ya kita ubah dia menjadi untuk yang gelap begitu ya. Ini fungsinya adalah handling untuk button kita nanti ya. Jadi button kita itu nanti berubah-ubah sesuai dengan pref time kita. Kalau misalnya nanti time kita adalah light, maka button kita akan jadi dark gitu ya. Maksudnya teksnya ya, bukan bukan apa namanya. Tapi ini nggak cuman untuk button aja. Jadi nanti ada beberapa conditional yang kita juga pakai untuk yang toggle time gitu ya. Jadi ini untuk fungsi melakukan perubahan tema lah intinya kayak gitu. Oke, lanjut. Barulah kita menjalankan side effect. Jadi di sini side effect untuk mengubah style body kita berdasarkan tema yang sudah kita set di sini.
Jadi nanti kita panggil juga di sini untuk fungsi toggle temnya gitu ya. Jadi let's say document.body .style let's say di sini berarti background colornya ya. Background colornya ketika tema ya itu sama dengan light gitu ya, light. Maka di sini kita berikan nilai FFF untuk tema terang. Namun untuk tema gelap ya kita berikan pagar 33 seperti ini. Ini tema untuk yang gelap gitu ya. Dan kita coba untuk panggil juga style dari colornya, karena kita juga mau ubah color dari font atau mungkin teks kita gitu ya. Jadi ketika temanya itu adalah terang, light kayak gini, maka kita ubah font color kita menjadi gelap gitu ya, atau menjadi hitam. Tapi kalau misalnya dia adalah dark, maka kita ubah jadi putih kayak gini. Jadi tergantung dari temanya gitu. Kalau misalnya tema kita putih ya masa kita pakai font putih, nanti dia nggak kebaca dong gitu ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Terus di sini kita gunakan array dependencies-nya adalah tema kita, karena yang nanti berubah-ubah adalah tema kita. Barulah di sini kita gunakan pembungkus time context dot provider yang akan jadi ini ya, jembatan provide dari konteks kita, use konteks kita untuk bisa mengakses nilai daripada ini ya, yang nanti akan kita coba lemparkan ke dalam konteks secara global gitu ya. Nah, di sini kita coba berikan parameter children dan kita panggil di dalam konteks kita yang kita return gitu ya. Children kayak gitu. And then barulah kita bikin satu button, fungsinya adalah untuk menerima nilai yang tadi gitu ya. Tapi kita aksesnya by use context, karena kita sudah memprovide semua nilainya di sini tadi ya. Wait, di sini itu berarti kita harus provide nilainya gitu ya, value apa aja yang harus kita lempar ya, itu tadi ya, ada temp dan juga toggle temp kayak gitu. Jadi nanti nilainya itu langsung bisa kita akses menggunakan use context. Nah, di sini kita coba untuk implementasiin gitu ya. Di dalam buttonnya ini saya coba untuk bikin satu fungsi komponen React. Terus di sini saya coba akses menggunakan gini sih, nggak perlu pakai ini ya. Nggak perlu pakai useState tuh di situ. Cuman kita perlu menggunakan use context ya. Saya kira tadi butuh pakai useState. Use context untuk mengakses ya konteks yang sudah tadi dilempar di bagian temp provider gitu ya. Baru kita import, di situ ada temp konteks dari temp konteks kita, and then kita coba bikin di sini const temp button kayak gini. Kita buat satu fungsi sama ya, fungsi arrow. Nah, di sini kita return nilainya masih kosongan aja dulu. Menggunakan tag kosong juga. Baru kita coba export default temp button kayak gini ya. Jadi nilai temp buttonnya nanti kita coba ambil dari use context. Nah, use context kita coba akses di sini dengan menggunakan use context. Jadi kita ambil nilai temp dan juga tadi ada toggle temp ya kan. Nah, nilai toggle temp ini itu ada di dalam use context kita yang ada di temp context. Jadi temp context ini akan mengambil nilai yang kita sudah provide di sini nih. Jadi apapun yang ada di dalam sini yang nanti akan dibungkus gitu ya, itu nanti akan mendapatkan privilege untuk bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam temp dan juga toggle tempnya kayak gitu. Habis itu di sini kita coba untuk buat satu button.
Jadi saya coba untuk bikin satu button dengan ya langsung aja lah ya, dengan menggunakan event on click ya. Jadi nanti ada event on click, terus kita mengakses toggle time ya, toggle time-nya, and then kita coba tutup dengan button kayak gini. Setelah itu di dalam buttonnya saya coba untuk berikan keterangan toggle time to, let's say kita change to apa gitu ya. Nah di sini barulah kita bisa akses time kita. Ketika time kita adalah light, maka kita coba untuk kita ubah jadi dark. Tapi kalau misalnya dia dark ya kita ubah jadi light lah ya, biar nanti dia berubah sesuai dengan tema yang mau kita ubah gitu ya. Nah ini untuk yang bagian tembakan kita. Di situ barulah kita hubungkan semua di dalam toolbar. Jadi kita import React kayak gini. Kita import juga tembakan kita. Tembakan kita. And then di sini saya bikin toolbar kayak gitu kan. Terus let's say di sini saya buat satu fungsi arrow. Terus saya return nilai sesuatu. Kayak gini. Baru di sini saya bikin satu tag kosong dan saya export default toolbarnya biar nanti bisa accessible di semua tempat gitu ya. Nah di sini saya coba untuk langsung aja bungkus semuanya dengan menggunakan div. Dan di dalam div kita coba buat H2 kayak gini. H2. Nah berikan judul toolbar gitu ya. Toolbar. Terus di sini kita panggil tem button kita. Kayak gini. Jadi kita udah hubungkan. Habis itu di dalam app.js kita harus juga menggunakan time providernya ya. Ya, jadi di sini kita import dulu time provider dari components use context time provider. Ya, ini masuk ke directory lah ya. Kalau masih bingung agak keterlaluan sih. Sebelumnya kita udah sering banget soalnya. Terus juga kita import toolbar kita ya, isi dari toolbar. Barulah di sini kita panggil satu persatu menggunakan time provider gitu. Nah di sini kita coba bungkus semuanya dengan div. Habis itu kita coba buat H1. H1 di sini kita bikin judul time context example aja. And then saya coba panggil toolbarnya. Oke. Jadi kita coba untuk review lagi. Dimana tadi pertama kita melakukan inisialisasi time context. Setelah itu kita buat logika logika tema kita. Di sini ini ada kesalahan nih. Ini harusnya set effect ya. Ini set effect. Jadi di time provider kita itu adalah logika untuk membuat backgroundnya itu menjadi dark ataupun light gitu ya. Nah di sini kita menggunakan useStat dan juga setEffect atau useEffect. Barulah kita simpan semuanya di dalam teks time context kita. Jadi time context.provider kita lempar nilai time dan toggle time-nya, and then akan disimpan gitu ya. Dan kita akses time button kita di dalam toolbar. Jadi nanti semuanya ada di dalam toolbar. Dan kebetulan time button kita itu udah bisa mengakses nilai daripada toggle time dan juga time dari use context yang tadi kita udah assign di bagian time provider. Kayak gitu. Baru nanti semuanya dipanggil di app.js kita dengan menggunakan time provider sebagai pembungkusnya gitu ya. Ini adalah use context-nya. And then kita coba untuk jalanin di sini npm start aja. Dijalanin npm start.
Oke, nah di sini ini button ya. Kita coba ubah dulu deh button yang nggak kelihatan yang jadi button yang mana ya. Saya coba untuk button kita kasih style. Di sini stylenya, let's say saya kasih background colornya adalah color adalah red gitu ya, red, and then udah red aja lah ya. Nah, jadi ini buttonnya, kalau kita klik maka dia akan berubah sesuai dengan yang tadi udah kita setting di bagian theme provider gitu ya. Ini adalah eh side effect yang kita jalanin tadi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya klik, nanti dia akan berubah sesuai dengan tema yang kita pilih gitu ya. Kalau misalnya kita ganti ke dark ya, maka nanti teksnya yang di sini akan jadi white. Kenapa? Ya karena kan kita harus ganti tema gitu. Makanya dia akan berubah seperti ini. Oke, itu sih untuk penggunaan dari use context. Ada satu yang saya coba untuk mau jelasin soal di sini kita ada memberikan parameter children. Jadi penjelasan dari parameter children sendiri itu adalah ini memang disediakan dari React. Jadi memprovide kita untuk mengakses use context. Jadi apapun yang ada di dalam theme provider yang sebagai induk ya. Theme provider itu kan induk. Nah, di dalam semua theme provider itu disebut dengan children atau anak-anak gitu ya dari si induknya. Makanya kita menggunakan parameter children di sini untuk bisa mengakses nilai yang ada theme dan juga toggle theme-nya. Karena di sini kita menggunakan props children yang digunakan di dalam theme provider untuk let's say mengakses nilai tema yang ada di theme provider kita untuk semua komponen anak yang dibungkus oleh ini apa nih theme provider. Jadi semua yang sudah dibungkus dengan menggunakan theme provider maka bisa mengakses children data dari induknya, yaitu tadi ya ada theme dan juga toggle theme. Makanya itu tadi di theme button kita udah bisa akses, dimana toolbar di sini yang kita panggil di app.js gitu kan, tapi kan dia mau meneruskan nilai daripada induknya. Konsepnya kayak di props juga ya. Jadi itulah untuk fungsi daripada children-nya, karena kita membungkus semuanya di dalam theme provider kita, and then theme provider itulah yang nanti mengakses yang menyediakan nilai children kayak gitu. Ya konsepnya seperti itu untuk penggunaan use context. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan silahkan drop di kolom chat, nanti kita coba untuk bahas satu persatu. Sebelumnya terima kasih semua dan jangan lupa untuk terus belajar.